Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat zuhur Masjid Raya Al-Azhar Sentra Primer yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang terlahir ke muka bumi ini harus memiliki tujuan hidup. Terlebih lagi kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu harus jelas tujuan hidup kita. Agar ketika menjalani kehidupan ini kita tidak bingung apa yang harus kita lakukan. Sebagaimana seseorang ketika ia keluar rumah, maka tentu harus ada tujuan. Ketika seseorang keluar rumah tapi tidak jelas tujuannya, maka dia akan mutar-mutar di jalan saja barangkali. Tapi kalau seseorang keluar rumah dan tujuannya jelas akan kemana, maka ia akan betul-betul memaksimalkan waktu yang ia miliki. Ketika ia keluar rumah, ia akan fokus ke tujuan tersebut. Maka kita dilahirkan ke muka bumi, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ke dunia ini. Tentu kita juga harus mengetahui sebenarnya apa tujuan hidup kita, agar jangan sampai waktu yang Allah berikan kepada kita, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita tidak kita sia-siakan. Karena waktu ini berjalan begitu cepat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tidak terasa sekarang kita sudah hampir memasuki akhir tahun. Sebentar lagi kita akan memasuki awal tahun 2025. Tidak terasa perjalanan satu tahun dari awal 2024 sampai sekarang menjelang akhir tahun 2024. Tidak terasa waktu itu. Rasa-rasanya begitu cepat berlalu. Maka kalau kita tidak mengetahui apa tujuan hidup kita, maka waktu yang Allah berikan ini akan habis begitu saja menjadi sesuatu yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56. Barangkali ayat ini sudah sama-sama kita ketahui, sudah kita hafal. Namun pertanyaannya, apakah ini sudah menjadi barometer tentang tujuan kehidupan kita di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka memaksimalkan waktu yang diberikan, waktu kesempatan yang diberikan oleh Allah. Semuanya dilakukan tujuannya adalah agar untuk beribadah kepadaku. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini agar kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang mau beribadah kepada Allah. Waktu yang Allah berikan 24 jam dalam sehari semalam, itu harus kita maksimalkan betul-betul agar seluruh aktivitas kita ini terisi oleh nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai waktu tersebut berlalu begitu saja tanpa ada nilai ibadah di dalamnya. Lantas kemudian, apakah selama 24 jam itu kita harus beribadah, sholat, zikir, seterusnya? Ternyata hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana. Allah mengetahui bahwa kita ini adalah hamba yang juga beraktivitas yang di dalamnya barangkali ada aktivitas-aktivitas duniawi. Allah Subhanahu wa taala tidak
memerintahkan kita sholat sepanjang waktu, setiap hari, sehari semalam. Allah hanya perintahkan kepada kita sholat 5 waktu saja yang wajib dalam sehari semalam. Dari 24 jam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, hanya 5 waktu. Di setiap satu waktu sholatnya, barangkali kita menghabiskan tidak sampai 1 jam barangkali, bahkan hanya 10-15 menit saja. Itu yang wajib. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ini juga harus menjadi hamba-hamba Allah yang cerdas. Bagaimana kita ini melaksanakan aktivitas, tapi terlihat aktivitas itu seperti bukan aktivitas ibadah, tapi ternyata di dalamnya bisa bernilai ibadah. Maka bagaimana caranya agar kita beraktivitas tapi di dalamnya bernilai ibadah, sehingga waktu yang Allah berikan kita ini sepanjang hari sepanjang malam dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinilai sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Yang pertama adalah niat. Bagaimana kita melaksanakan aktivitas kehidupan dalam kehidupan kita di setiap hari, setiap malamnya, itu adalah bagaimana kita niatnya. Untuk apa niatnya? Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Ada amalan yang seperti amalan dunia, tapi ternyata amalan itu bernilai ibadah di sisi Allah bihusnin niyah, karena baiknya niat. Tapi ada juga amalan yang terlihat amalan akhirat, tapi ternyata amalan akhirat itu justru tidak ada nilai ibadah di dalamnya. Kenapa? Bisu'in niyah, karena jeleknya niat. Maka mulai saat ini mari sama-sama kita perbaiki niat kita. Apapun aktivitas yang kita lakukan, niatkan untuk beribadah kepada Allah dan niatkan untuk mencari ridho Allah. Terlebih aktivitas itu yang memang aktivitas ibadah, yang memang ada tuntunan ibadah di dalamnya, salat, zakat, baca Quran dan lain sebagainya. Tentu ini jangan sampai kita nodai dengan niat-niat duniawi. Sedekah misalnya, jangan sampailah ada niat kita ini ingin dipuji oleh orang lain, ingin dianggap sebagai orang yang dermawan. Percuma Bapak Ibu sekalian, tidak ada nilai ibadah di dalamnya. Amal ibadah yang memang jelas yang kita lakukan itu amal ibadah, tapi karena jeleknya niat akan rusak, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amal-amal yang jelas ibadah niatkanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga amal-amal yang terlihat seperti bukan ibadah, bukan amalan akhirat, bekerja misalnya, berbisnis, beraktivitas, bermuamalah, bahkan termasuk di dalamnya berhubungan suami istri, kalau diniatkan ibadah, insya Allah itu akan bernilai ibadah. Kemudian yang kedua, bagaimana semua aktivitas ini bernilai ibadah adalah kita awali aktivitas tersebut dengan doa. Rasulullah telah mengajarkan bahwa semua aktivitas yang dilakukan akan bernilai ibadah kalau di dalamnya diawali dengan doa. Sebelum tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya, masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya, pergi keluar rumah, ingin bekerja, ingin beraktivitas ada doanya, naik kendaraan ada doanya, berjalan semuanya aktivitas ada doanya, mau makan juga ada doanya. Maka semua aktivitas ketika kita awali dengan doa, berarti di situ kita iringi dengan kebersamaan kita kepada Allah, maka insya Allah aktivitas tersebut akan bernilai ibadah. Kalau kita tidak hafal doanya bagaimana? Ucapkanlah bismillah di setiap aktivitas yang kita lakukan. Rasulullah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang memiliki nilai kebaikan yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim di dalamnya, maka terputus keberkahan, terputus nilai ibadahnya. Maka kalau kita tidak hafal doanya, awalilah semua aktivitas kita dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Berarti ketika kita beraktivitas, kita terkoneksi kepada Allah, ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah aktivitas yang kita lakukan akan bernilai ibadah. Bayangkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau semua waktu kita, semua aktivitas kita bernilai ibadah, maka Masya Allah semuanya
akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan seperti orang-orang kafir. Dalam surah Muhammad ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum." Dan orang-orang kafir itu mereka menikmati kehidupan dunia ini. Mereka makan sebagaimana makannya hewan-hewan, binatang ternak, dan nerakalah tempat kembali mereka. Naudzubillah, jangan sampai kita melaksanakan aktivitas, kita menikmati kehidupan ini tanpa kita libatkan Allah, kemudian kita makan tanpa kita mengingat Allah, menikmati kehidupan tanpa kita mengingat Allah, maka semua itu akan sia-sia dan naudzubillah itu tidak akan bernilai ibadah, bahkan naudzubillah tempat kembali kita itu adalah neraka. Naudzubillah min dzalik. Semoga momentum akhir tahun, semoga kita bisa memperbaiki diri kita ini, memperbaiki amal ibadah, tingkatkan kualitas ibadah kita, dan semua aktivitas yang kita lakukan kita niatkan untuk ibadah, dan awali dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar aktivitas tersebut bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak ketika kita kembali kepada Allah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.